Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah yang masih memperkenankan kita untuk bisa berjumpa di majelis yang mulia ini. Walaupun kemarin kita mendapatkan kabar tentang wafatnya Wali Kota Bandung sesaat sebelum melaksanakan salat Jumat. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amalnya, mengampuni seluruh dosanya dan menempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa kematian yang sering kita jumpai dari orang-orang yang ada di sekitar kita, harusnya itu menjadi pelajaran bagi kita. Bahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, beliau bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Maka perbanyaklah oleh kalian mengingat hal-hal yang bisa menghancurkan kenikmatan. Yang dimaksudkan itu apa? Kematian. Seringlah kita mengingat kematian, karena dengan mengingat kematian kita akan mendapatkan kekhusyuan di dalam salat kita. Dan kita bisa menghadirkan dalam hati kita bahwasanya salat yang kita lakukan bisa jadi adalah salat yang terakhir. Sebagaimana nasihat dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menasihati kepada seluruh umatnya untuk menjadikan salat itu salata muwaddi'in. Jadikanlah salat yang kita lakukan itu seakan-akan salat yang terakhir. Salat yang menjadi perpisahan kita yang setelah itu kemungkinan kita tidak salat lagi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir kita dan bisa jadi setelah salat tersebut kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita sampai kemudian kita tidak bisa lagi mendapatkan salat yang berikutnya. Oleh karena itu, peristiwa yang ada di sekitar kita berkaitan dengan berita kematian seseorang, maka jadikanlah ini sebagai nasihat bagi diri kita, karena hati ini akan melembut ketika kita sering mengingat kematian. Hari ini insyaallah kita akan membahas satu permasalahan kembali setelah sebelumnya kita membahas bagaimana tata cara salatnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sebutkan mulai dari awal salat ketika berdiri menghadap kiblat, kemudian takbiratul ihram bagaimana tata cara takbirnya, kemudian setelah itu bagaimana cara bersedekapnya, kemudian apa yang dibaca dalam doa istiftah, kemudian membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat lain setelah surat Al-Fatihah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara rukuknya Nabi SAW, dan nanti juga mudah-mudahan jika waktunya mencukupi kita akan bahas juga bagaimana i'tidalnya Nabi yang mulia SAW. Kita masuk ke dalam pembahasan ruku'. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, dan hadis ini hadis yang sahih, an Abi Humaid qala, dari Abu Humaid dia berkata, ana a'lamukum bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, aku paling mengetahui bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dengan bagaimana cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Abu Humaid adalah orang yang menyaksikan, mengetahui, mempelajari bagaimana tata cara salatnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menjelaskan kepada murid-muridnya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
qama fakabbara. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melaksanakan salat, maka yang beliau lakukan adalah qama fakabbara, berdiri kemudian bertakbir. Wa rafa'a yadayhi, setelah itu beliau kemudian mengangkat kedua tangannya. Thumma rafa'a yadayhi hina kabbara, kemudian setelah itu beliau mengangkat tangan ketika bertakbir. Li ruku', ketika akan ruku'. Jadi bertakbir sebelum ketika mengawali salat, yaitu takbiratul ihram, sambil mengangkat tangannya. Kemudian beliau juga mengangkat tangannya sebelum ruku'. Berarti setelah membaca doa istiftah, membaca Al-Fatihah, membaca surat setelah Al-Fatihah di rakaat pertama dan rakaat kedua, maka setelah selesai itu bertakbir kembali sambil mengangkat kedua telapak tangan. Tata caranya bagaimana? Sama seperti ketika mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Ada dua cara. Hadwa mankibaihi, sejajar dengan pundaknya, atau hadwa atau hadiya udunaih, setara dengan telinganya. Maka sama, ketika akan ruku takbir, kemudian mengangkat tangannya. Thumma raka'a, setelah itu, setelah mengangkat tangan dan bertakbir, kemudian setelah itu ruku. Bagaimana tata cara rukunya? Wa wada'a yadaihi ala rukbataihi, kemudian meletakkan tangannya, jari-jari tangannya itu di kedua lututnya. Berarti tangan kanan atau jari-jari tangan kanan berada di lutut kanan, jari-jari tangan kiri berada di lutut kiri. Ka'annahu qabidun 'alaihima, seakan-akan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ruku', posisi jari-jarinya seakan-akan beliau menggenggam dengan kuat kedua lututnya saat beliau melakukan ruku'. Wa watara yadayhi fannahahuma an janbaihi wa lam yusawwib ra'sahu wa lam yuqni'hu, rawahu Abu Dawud. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melengkungkan sikutnya, kedua lengannya, dijauhkan an janbaihi, dari bagian samping tubuhnya. Si kedua lengannya ini dijauhkan dari samping tubuhnya dengan walam yusawwib ra'sahu walam yuqni'hu, dengan tidak terlalu mengangkat tangannya dan tidak pula terlalu tidak terlalu mengangkat kepalanya dan juga tidak terlalu menundukkan kepalanya. Rata ketika beliau sujud, ketika beliau ruku'. Nanti kita akan perlihatkan bagaimana teknis ruku'nya Nabi SAW. Hanya di sini ada beberapa pelajaran penting. Pertama, sebelum ruku' berarti bertakbir dengan mengangkat tangan. Setelah itu kemudian ruku' dengan cara meletakkan jari-jari tangan kita di lutut, seraya seakan-akan mencengkram lutut kita. Kemudian setelah itu menjauhkan tangan kita dari tubuh. Kenapa? Karena kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi yang beliau kumpulkan berkaitan dengan sifat-sifat fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Syama'ilu Muhammadiyah, tentang bagaimana kesempurnaan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mulai dari ciri fisiknya. Dan salah satu ciri fisik yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi itu apa? Nabi memiliki tangan yang panjang. Bahkan disebutkan kalau seandainya beliau merangkul, itu bisa sampai ke ujung dari pundak orang lain. Ketika merangkul orang lain itu bisa sampai ke ujung pundak orang lain. Tangannya panjang, dan tangan panjang itu beda dengan di kita, image-nya. Kalau dalam kebiasaan orang Arab secara umum, tangan panjang itu memiliki makna yang positif. Tangan panjang itu mudah menolong, kemudian sangat mudah terbuka, bisa murah merangkul orang, menerima orang, dan lain sebagainya. Maknanya positif. Kalau di kita tangan panjang maknanya apa, Pak? Malah negatif. Tangan panjang adalah pencuri dan lain sebagainya. Ini ada perbedaan antara image yang dikatakan tangan panjang dengan yang ada di negeri kita dengan yang kebiasaan orang-orang Arab secara umum. Maka tangan panjang, Nabi memiliki tangan yang panjang.
Maka ketika beliau ruku, untuk bisa menyamakan punggung beliau supaya rata, maka beliau menjauhkan tangannya dari bagian samping tubuhnya. Tujuannya apa? Agar bisa ruku dengan sempurna, dengan tegak, dengan tanpa mengangkat kepalanya terlalu tinggi, tidak juga terlalu menunduk ketika beliau ruku. Ini salah satu di antara contoh ketika seseorang melakukan ruku, yaitu dengan meratakan punggungnya, kemudian kepalanya tidak terlalu diangkat dan juga tidak terlalu menunduk. Dan tangan diletakkan di lututnya seraya seperti sedang mencengkram, seperti qabid, seperti orang yang sedang mencengkramkan jari-jarinya di lututnya. Maka ini cara rukuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lainnya, riwayat Imam Ibnu Majah, dan hadis ini hadis yang sahih, an Wabisah ibn Ma'bad, dari Wabisah bin Ma'bad, yaqul, beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, saya melihat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat. Fakana idza raka'a sawwa dhahrahu, ketika beliau dalam keadaan ruku, maka beliau sawwa dhahrahu, menyamakan, meratakan punggungnya. Punggung berarti batasannya dari mana? Dari mulai tengkuk kita sampai bagian mendekati pinggang kita. Maka bagian depan dan belakangnya itu diratakan. Dan sampai saking ratanya, riwayat yaitu Wabisah bin Ma'bad mengatakan, hatta law subba alaihil ma, bahkan kalau seandainya punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika beliau melaksanakan ruku, kalau seandainya disiramkan saja di atasnya air, disimpan air di atas punggungnya, maka apa yang beliau katakan, lastaqar, maka niscaya air itu tidak akan berpindah dari tempatnya. Saking ratanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku, sampai kalau seandainya diberi atau ditumpahkan air di atasnya, maka air itu tidak akan jatuh, disebabkan saking ratanya punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melaksanakan ruku. Oleh karena itu, salah satu di antara kesalahan-kesalahan orang yang sedang ruku itu adalah ketika tidak meratakan punggung. Padahal rukunya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara meratakan punggung. Dan juga sebagian orang ketika ruku terkadang terlalu tinggi kepalanya, tidak rata, atau terkadang ada sebagian yang terlalu menunduk. Maka ini pun bukanlah ruku yang sempurna. Kemudian salah satu di antara kesalahan berikutnya juga adalah ketika atau jari-jari tangannya tidak mencengkram di lututnya. Ada sebagian orang yang terkadang ketika ruku itu meletakkan tangannya di betisnya. Bagian depan betisnya apa namanya, Pak? Muncul bahasa Sunda mah bincurang, tulang keringnya. Terkadang ada yang menyimpannya di situ. Saking orang yang terkadang ada tangannya yang lebih panjang dibandingkan yang lain, terkadang tidak mencengkram lututnya. Tapi mereka terkadang mencengkram bagian depan dari betisnya. Maka ini suatu yang tidak dibenarkan. Kalau ada orang yang memiliki tangan yang lebih panjang dibanding yang lainnya, maka tetap dicengkramkan di lututnya. Hanya bagian sikutnya yang dijauhkan dari bagian samping tubuhnya, agar punggungnya ketika dia ruku berada dalam posisi yang rata antara punggung, dimulai dari pinggangnya, punggung dan juga kepalanya. Maka inilah ruku yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah bergerak untuk ruku, kemudian apa yang dilakukan? Yang berikutnya adalah membaca doa. Membaca doa ketika ruku itu ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang doanya. Yang pertama, riwayat dari Imam Abu Dawud. Hadis ini hadis yang sahih. Ketika ruku, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa Subhana Rabbiyal Azim, dibaca 3 kali. Membaca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud. Sepertinya di antara kita ini yang paling banyak ya. Di masyarakat terkadang ini yang paling sering dibaca ketika ruku'. Apakah hanya itu saja doa ketika ruku'? Tidak. Ternyata Nabi mengajarkan dengan beberapa doa.
Dan doa yang lainnya sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim, ketika ruku kemudian membaca doa subuhun quddusun rabbul malaikati waruh. Maka boleh juga dengan membaca doa ini, subuhun quddusun rabbul malaikati waruh. Hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Atau boleh juga membaca doa yang lainnya sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim. Salah satu di antara doa ketika ruku adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Nah, ini juga doa ketika ruku. Atau kalau kita dapatkan doa-doa yang lain, selama ada dalil-dalil yang menyebutkan tentang bolehnya kita berdoa dengan doa tersebut ketika ruku, maka boleh kita membacanya salah satu di antara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini berkaitan dengan doa ruku. Saya hanya sampaikan 3 doa saja di antara beberapa doa yang lainnya. Kemudian setelah itu, setelah membaca doa ruku, maka yang berikutnya adalah bangkit dari ruku tersebut, kemudian beralih posisinya kepada posisi i'tidal, yaitu berdiri setelah ruku. Apa yang dilakukan ketika melakukan bangkit dari ruku ini? Maka kita perhatikan hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis dari Anas bin Malik. Hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya bahwasanya imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman. Kalau imam itu salat dalam keadaan berdiri, maka hendaklah engkau mengikuti imam tersebut salat dalam keadaan berdiri. Fa idza raka'a farka'u. Ketika imam itu ruku', maka ikutilah oleh makmum melakukan ruku' sebagaimana imam tersebut. Wa idza rafa'a farfa'u. Ketika imam itu mengangkat kepalanya berdiri i'tidal, maka hendaklah kalian bangkit dari rukuknya. Wa idza qala, ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah. Nah, ini kan bacaan ketika i'tidal. Setelah ruku, kemudian berdiri sempurna untuk i'tidal, kemudian mengatakan sami Allahu liman hamidah. Siapa yang mengatakan sami Allahu liman hamidah? Yang pertama, ketika salat berjamaah, maka imam yang mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Atau yang kedua adalah seseorang yang sedang melaksanakan salat sendiri. Ketika ruku, maka dia ucapkan sami Allahu liman hamidah. Sedangkan makmum ketika mendapatkan imam bangkit dari rukuknya dan mengatakan sami Allahu liman hamidah, apa yang dikatakan oleh makmum? Maka Nabi mengatakan faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian ketika sedang bermakmum kepada seorang imam, Rabbana walakal hamdu. Maka ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman. Kemudian Nabi mengulangi kembali. Ketika imam salat dalam keadaan berdiri, maka kalian ikutilah imam tersebut salat dalam keadaan berdiri. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Dan kalau engkau dapatkan imam di antara kalian salat dalam keadaan duduk. Misalkan ada imam yang sudah diangkat menjadi imam tetap di satu masjid, kemudian ada uzur yang menyebabkan imam ini tidak bisa salat dalam keadaan berdiri, tapi imam ini salat dalam keadaan duduk, maka makmum mengikuti gerakan sebagaimana imam, yaitu ikutlah bersama imam salat dalam keadaan duduk walaupun mampu berdiri. Ini hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, kita bahas bagian dari bangkit dari rukuknya. Karena kita sedang membahas masalah ini, maka kita fokuskan ke dalam bagaimana bangkitnya Nabi SAW dari rukuknya. Yaitu ketika beliau bangkit dari rukuk, berdiri sempurna,
seraya beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah, dan makmum yang melihat imamnya bergerak berdiri dan mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka makmum mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Bukan mengucapkan sami Allahu liman hamidah juga, bukan. Tapi makmum menyebutkan Rabbana walakal hamdu. Ini ketika bangkit dari ruku', setelah ruku' kemudian bangkit dan berganti kepada posisi i'tidal. Nah, setelah bangkit dari ruku' tersebut, bacaan apa yang kita baca? Maka ada beberapa riwayat, saya sampaikan di sini ada sekitar 5 riwayat bacaan ketika i'tidal. Yang pertama adalah dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan lafaz Rabbana lakal hamdu. Ini lafaz yang pertama, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maka ketika bangkit dari ruku dan i'tidal, maka mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Riwayat yang kedua sama diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Itu lafaz yang kedua dengan menambahkan waw setelah ucapan Rabbana. Itu Rabbana walakal hamdu. Jadi ketika bangkit dari ruku boleh membaca Rabbana lakal hamdu atau boleh membaca Rabbana walakal hamdu. Atau riwayat yang ketiga, hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, terkadang Nabi SAW itu membaca ketika setelah ruku' kemudian bangkit dari ruku'nya ke posisi i'tidal, beliau membaca Allahumma Rabbana lakal hamdu, menambahkan kata Allahumma di awal kemudian Rabbana lakal hamdu. Maka ini riwayat yang ketiga, hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Atau boleh juga kita membaca doa yang lain sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi SAW ketika beliau bangkit dari rukuknya, maka salah satu di antara doa yang beliau baca adalah Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Maka ini doa yang keempat yang boleh salah satu di antara doa ini boleh kita baca. Yang terpanjang berarti doa yang keempat ya. Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau boleh juga kita membaca dengan doa i'tidal dalam riwayat yang kelima, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari adalah dengan bacaan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Maka dengan lafaz ini pun boleh kita membaca ketika bangkit dari ruku, ketika dalam posisi i'tidal. Berarti yang disampaikan di sini ada 5 jenis bacaan di antara bacaan ketika seseorang melakukan i'tidal. Nah, sekarang kita lihat muncul permasalahan yang lain. Setelah berdiri dan i'tidal, kemudian membaca doa. Sekarang bertanya di mana posisi tangan kita? Apakah ketika berdiri i'tidal tangan kita kembali kepada posisi di samping tubuh ataukah bersedekap? Ini masalah yang menjadi khilaf para ulama dan kita nukilkan fatwa dari Lajnah Daimah lil Ifta ketika beliau menyampaikan fatwanya. Pertama, ketika berdiri setelah ruku dan dia dalam posisi i'tidal, maka riwayat yang pertama atau pendapat yang pertama itu mengatakan kalau tangannya kembali bersedekap sebagaimana dia di awal setelah melakukan takbiratul ihram. Maka setelah ruku, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu atau dengan bacaan-bacaan yang lainnya, maka setelah itu tangannya kembali bersedekap. Nah, kita dapatkan beberapa imam di Masjidil Haram itu melakukan sedekap setelah ruku, sami Allahu liman hamidah kemudian sedekap. Apakah ada dalil yang melandasinya? Ada. Yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan juga hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Ketika Wa'il bin Hujr
beliau menyebutkan annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Wa'il bin Hujr ini melihat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fis salati kabbara. Ketika beliau memulai salat, masuk ke dalam gerakan-gerakan salatnya, maka beliau memulai dengan mengangkat tangannya kemudian bertakbir. Ini yang dikatakan apa? Takbiratul ihram. Kemudian setelah itu, wa wasaha Hammam hiyala udhunai. Dan pada saat itu, salah satu di antara periwayat ada yang bernama Hammam. Beliau ketika meriwayatkan hadis ini, beliau mensifati bagaimana tangannya Nabi SAW, dan Hammam ini mensifati bahwasanya tangannya itu hiyala udhunaih, itu sejajar dan setara dengan telinganya. Berarti menggunakan cara yang kedua dari yang kita sebutkan dalilnya di ketika menjelaskan tentang takbiratul ihram. Mengangkat tangan sejajar dengan telinganya. Thumma iltahafa bi thawbihi. Kemudian setelah itu disifati oleh Hammam, setelah beliau mengangkat tangan sejajar dengan telinganya, kemudian beliau menutupi tangannya dengan pakaiannya. Karena biasanya kalau kita menggunakan pakaian secara umum, diangkat tangannya kan jatuh. Pakaian itu akan lebih terjatuh mendekati ke bagian sikunya. Maka Nabi yang mulia SAW setelah itu kemudian menutupi tangannya dengan pakaiannya, ditarik pakaiannya tersebut untuk menutupi tangannya kembali sebagaimana yang disifati oleh Hammam ini. Kemudian thumma wada'a yadahul yumna 'alal yusra. Setelah itu kemudian Hammam mengatakan beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Berarti setelah mengangkat tangan, kemudian beliau menutupi tangannya tersebut dengan pakaiannya, kemudian meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Falamma arada ayyarka'a, ketika beliau hendak melaksanakan ruku, akhraja yadayhi minas thawbi thumma rafa'ahuma. Ketika beliau hendak melaksanakan ruku setelah berdiri dalam salatnya tadi, memulai salat mengangkat tangan, kemudian ketika akan bersedekap kemudian menarik dulu pakaiannya supaya menutupi tangannya. Nah, ketika Nabi SAW ingin melaksanakan ruku, menurut riwayat ini, maka Nabi mengeluarkan tangannya, dikeluarkan tangannya, menurut yang disifati oleh Hammam. Kemudian dikeluarkan kembali tangannya, tidak lagi menutupi tangannya tersebut. Kemudian setelah itu, thumma rafa'ahuma, kemudian mengangkat kembali tangannya untuk melaksanakan ruku. Fakabbara, kemudian Nabi bertakbir, faraka'a, setelah itu barulah melaksanakan ruku'. Falamma qala, ketika beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah, mengucapkan sami Allahu liman hamidah, rafa'a yadayhi, kemudian Nabi SAW mengangkat kembali tangannya. Berarti ketika takbiratul ihram mengangkat tangan, ketika akan ruku juga mengangkat tangan, ketika bangkit dari ruku juga mengangkat tangan. Falamma sajada baina kaffaihi. Ketika beliau bersujud, maka beliau bersujud di antara kedua kaffaihi, kedua telapak tangannya. Nah, di dalam hadis ini dikatakan oleh sebagian para ulama bahwasanya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu ketika dalam keadaan berdiri. Oleh karena itu, ketika seseorang sholat dalam keadaan berdiri, maka posisinya adalah meletakkan tangan di dada. Kenapa? Karena riwayat menyebutkan berdiri dalam sholat adalah meletakkan tangan kanan di kiri. Berarti setelah sami Allahu liman hamidah ketika i'tidal, maka meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini riwayat pertama yang menyebutkan tentang hal tersebut. Kemudian riwayat yang kedua, diriwayatkan Imam Ahmad, juga diriwayatkan Imam Abu Daud, yang hadis ini dikatakan oleh para ulama sebagai hadis yang sahih, yang memenuhi 5 syarat hadis sahih. Yaitu apa? Thumma wada'a yadahul yumna ala dhahri kaffihi al-yusra.
warusri wasa'idi. Kemudian Nabi SAW meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kirinya, di pergelangan tangannya, atau di lengan kirinya. Maka ini posisi, ya, posisi ketika meletakkan tangannya. Nah, ini juga dijadikan dalil kalau setelah ruku, kemudian berdiri kembali, itu kemudian meletakkan tangan di dadanya kembali setelah ruku, sami Allahu liman hamidah, kemudian diletakkan tangan di dada. Ini dalil yang kedua yang berkaitan dengan meletakkan tangan di dada. Kemudian dalam riwayat yang ketiga, hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari. Kana an-nasu yu'maruna ayyadha'a ar-rajulu al-yadda al-yumna ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Maka dalam riwayat ini dikatakan bahwasanya orang-orang diperintahkan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya saat melaksanakan salat. Saat dilaksanakan salat ini yang dimaksudkan apa? Saat berdiri dalam salat. Berdirinya berdiri yang mana? Ya semua berdiri. Baik berdiri ketika awal salatnya atau berdiri setelah ruku. Maka meletakkan tangan di dadanya. Ini pendapat-pendapat yang menyebutkan kalau setelah ruku kemudian i'tidal, maka posisi tangan itu kembali bersedekap di dadanya. Nah, sekarang pendapat yang kedua yang menyebutkan kalau tangan itu enggak sedekap, tapi kembali semula ke samping. Nah, ini dikatakan oleh Imam Ahmad bahwasanya idza rafa'a ra'sahu minar ruku', jika Nabi SAW mengangkat kepalanya setelah ruku kemudian i'tidal, insya'a arsala yadaihi, jika ia mau, ini perkataan Imam Ahmad, jika seseorang dalam keadaan ruku, karena riwayat-riwayat yang dibawakan tadi menurut Imam Ahmad adalah tidak tegas dalilnya, berdirinya berdiri yang mana? Apakah berdiri ketika awal salat ataukah berdiri setelah ruku? Kalau awal salat jelas dalilnya. Justru yang berdiri setelah ruku itu tidak ada dalil yang spesifik tentang meletakkan tangan di dada. Tapi yang disebutkan tadi adalah dalil umumnya. Maka Imam Ahmad mengatakan, idza rafa'a ra'sahu minar ruku', jika seseorang dia bangkit dari ruku'nya untuk i'tidal, insya'a arsala yadaihi, kalau dia ingin, maka dia boleh untuk melepaskan tangannya, artinya tidak bersedekap, di samping saja, sadel namanya, membiarkan tangannya di samping dari tubuhnya. Wa insya'a wada'a yaminahu ala shimalihi, dan kalau dia ingin, boleh juga meletakkan telapak tangan kanannya di atas telapak tangan kirinya, bersedekap sebagaimana ketika seseorang bersedekap di awal sholat setelah takbiratul ihram. Dan Imam Ahmad mengatakan perkataan ini disebabkan karena jelas tidak ada dalil yang tegas yang mengatakan kalau tangan itu diletakkan di dada setelah ruku, tidak ada. Yang ada itu adalah ketika takbiratul ihram berdiri meletakkan tangan di dada, iya. Tapi kalau setelah ruku kemudian bangkit meletakkan tangan di dada, maka ini khilaf para ulama. Ada yang menyebutkan ini termasuk juga, dalil ini termasuk berdiri setelah ruku. Ada juga sebagian para ulama menyebutkan tidak. Enggak ada dalil yang spesifik berdirinya setelah ruku, itu enggak ada. Termasuk perkataan Imam Ahmad yang menyebutkan bahwasanya tidak ada dalil yang tegas yang membicarakan masalah sedekap ketika setelah selesai ruku, ketika i'tidal. Dan kemudian Imam Ahmad mengatakan, arju alla yadhiqa dzalik, maka aku harap jangan terlalu mempermasalahkan masalah tersebut. Artinya apa? Subhanallah ya, insafnya Imam Ahmad. Ketika beliau menjelaskan posisi tangan setelah ruku', maka Imam Ahmad menyebutkan insya'a arsala yadaihi, kalau engkau ingin ya sudah simpan di samping tubuhmu. Kalau ingin wa insya'a wada'a yaminahu ala shimali, kalau ingin juga boleh untuk meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, bersedekap sebagaimana di posisi awal salat. Dan beliau menyebutkan arju alla yadhiqa dzalika, dan saya harap masalah ini tidak terlalu dipermasalahkan. Kenapa? Karena ini terjadi masalah khilaf para ulama, terjadi perbedaan para ulama, maka boleh bagi kita untuk bersedekap setelah ruku, boleh juga meletakkan di samping, dan jangan terlalu mempermasalahkan karena ini masalah khilaf, masalah perbedaan pendapat para ulama, dan tidak perlu untuk dibesar-besarkan masalah-masalah ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala.
Nah, ini berkaitan dengan masalah i'tidal. Sepertinya untuk hari ini kita cukupkan dulu permasalahan kita dari ruku' dan juga i'tidal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sisa waktu kita manfaatkan untuk sesi tanya jawab berkaitan dengan masalah salat, baik yang lebih spesifik dengan materi yang kita sampaikan ataupun masalah yang lainnya. Mangga dipersilahkan kalau ada pertanyaan. Bismillah. Alhamdulillah Ustaz. Ya, Kembali memberikan sesuatu yang semakin jelas tentang bab salat, diantaranya sekarang bab ruku, dan yang kemarin sebelum ruku diantaranya ada doa iftitah saja. Nah, waktu kecil mungkin waktu SD diantaranya, dan ya bukunya juga makasih ada mungkin sebagian. Nah, di sana ada doa iftitah yang sesungguhnya kalau kita perhatikan itu digabung dari doa yang satu kemudian ke doa yang lain. Dan sebenarnya ya kita tinggal memilih salah satu Ustaz ya. Itu, dan ketika digabung pun itu saya lihat, saya perhatikan tidak seluruhnya. Yang ini nih Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Nah, digabung dengan ini wajhatu wajhilali. Nah, semestinya kan mungkin salah satu saja ya. Nah, silakan mohon untuk penjelasannya lebih dalam Ustaz. Mangga. Baik. Berkaitan dengan doa iftitah yang terkadang kita pelajari juga ketika masa kecil dengan doa-doa yang sangat kita hafal sampai hari ini. Misalkan yang paling populer adalah dengan membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ini hadis riwayat Muslim. Kalau kita lihat dalam hadis riwayat Muslim, itu doa iftitah atau istiftah yang kita baca, riwayat Muslim itu sampai wa asila, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ini satu doa, doa iftitah. Nah, kemudian ada doa yang lainnya yang dalam kebiasaan kita waktu kecil itu diajarkan dengan menyambung dengan doa yang berikutnya. Ini dia, hadis riwayat Muslim dengan riwayat yang jalur riwayat yang lainnya. Itu dengan doa yang disambungkan dengan doa ini biasanya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kan kalau kita bacanya sampai di situ kan? Ini baru sepertiga dari doa yang sesungguhnya. Nah, doa ini masih ada lanjutannya dalam riwayat Muslim. Allahumma anta maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa taraftu bi dhanbi faghfirli dhunubi jami'a. Innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, dan seterusnya sampai ketika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini riwayat Muslim. Nah, yang kita lakukan semasa kecil adalah menyambungkan doa yang iftitah yang sudah selesai dengan doa yang lain tapi tidak tuntas sampai ujungnya. Ini kan yang terbiasa kita lakukan. Nah, bagaimana hukumnya kita membaca doa tersebut di masa lalu? Maka jawabnya adalah seseorang yang tidak mengetahui hukum dan dia beramal sesuai dengan apa yang dia tahu, maka gugurlah kewajiban tersebut baginya. Maka sholatnya dianggap sah. Kenapa? Karena ada penghalang-penghalang ketika dia melaksanakan bukan karena sengaja. Karena ilmunya memang di situ yang diajarkan seperti itu, kemudian dia melakukan seperti itu. Nah, ketika kita sudah mempelajarinya dan mengetahui mana yang doa yang sudah sempurna, mana yang belum selesai doanya, maka mulailah kita untuk menata. Berarti bacalah doa dengan sempurna satu doa, atau kalau mau doa-doa ya nggak masalah, tapi sempurnakan doanya. Dan bagi kita pada saat ini juga tidak perlu menyalahkan guru kita terdahulu. Kenapa? Karena mereka mengajarkan sesuai dengan kapasitas mereka pada saat itu. Subhanallah, bayangkan ya guru-guru kita di masa lalu, di masa-masa ketika mereka belajar kepada orang sebelumnya, di masa-masa penjajahan.
Kita kan belajar kepada guru kita yang usianya mungkin usia yang dulu waktu saya kecil guru ngaji itu jarang mendapatkan guru ngaji yang muda. Terkadang orang-orang yang sudah tua mengajar. Dan pada saat itu orang tua kita terdahulu yang mengajarkan kita, mereka mendapatkan ilmu kepada gurunya saat kondisi penjajahan. Bayangkan di zaman Belanda, di zaman Jepang gitu dalam penjajahan, subhanallah masih ada orang yang Allah berikan petunjuk untuk mempelajari agama walaupun dalam masa keterbatasan. Ya. Pada saat itu belum ada yang namanya buku-buku hadis yang belum sampai kepada Indonesia. Bahkan istilah hadis juga mungkin kita nggak pernah dengar. Coba kalau kita dengar orang-orang terdahulu ketika berceramah, paling juga mereka menyebutkan ayat di nuhiji riwayat, menyebutkan riwayat dan tidak suka riwayat siapa? Apakah riwayat Bukhari, Muslim ataukah apa? Sampai terkadang saya juga ketika kecil belajar agama mengetahui ada hadis riwayat Bukhari Muslim. Kan di buku dituliskan begitu ya, Bukhari Muslim. Saya dulu berpikir Bukhari Muslim itu satu orang yang sama. Bukhari Muslim itu satu orang namanya Bukhari Muslim. Ketika mempelajari hadis ternyata Bukhari satu orang, Muslim satu orang, dua orang yang berbeda. Kemudian mendengar istilah hadis yang sahih, mendengar istilah hadis yang hasan, mengenal istilah hadis yang dhaif. Ketika pelajari lebih lanjut ternyata ada hadis yang mu'dhal, ada hadis yang mursal, ada munqati, ada mudtarib, ada hadis yang segala macam jenis sebab-sebab lemahnya hadis. Itu ketika terbuka setelah ilmu ini semakin banyak kita dapatkan di masa-masa saat ini. Pada saat itu, pada zaman dulu susah untuk mencari guru agama itu susah. Makanya ada orang yang bisa baca Quran, bisa mengimami dengan bacaan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ketika sholat diulang-ulang saja itu. Zaman dulu ditokohkan orang seperti itu. Bahkan mungkin kita nggak dapatkan. Coba kalau Pak Cukup atau yang lainnya di zaman dulu pernah nggak Pak? Dulu waktu kecil ada orang yang mengimami dengan surat An-Naba, Amma yatasa'alun. Zaman dulu jarang. Bahkan kita tahu Quran itu 30 juz, tapi yang kita tahu kalau sholat bacaannya eta-eta keneh. Yang pendek-pendek yang dipilih kan begitu. Nah, itulah kondisi yang terdahulu ketika dengan keterbatasan orang-orang terdahulu, mereka mengajarkan kepada kita tata cara sholat. Walaupun belum sempurna, tapi itulah yang mereka dapatkan di masa lalu. Nah, saat ini ketika kita sudah mengetahui mana yang ada dalilnya, mana yang tidak, barulah kita mulai merujuk kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi yang mulia SAW. Dan jangan lupa, doakan guru-guru kita terdahulu. Apa yang mereka ajarkan sesuai dengan apa yang mereka ketahui, maka kita doakan agar apa yang mereka ajarkan menjadi amal soleh buat mereka yang mengalirkan pahala untuk mereka. Dan cara mengalirkan pahala kepada guru kita bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita memperbaiki ilmu yang dipelajari oleh guru kita, perbaiki sesuai dengan dalil Quran dan Sunnah. Setelah itu kita doakan guru kita supaya mereka mendapatkan pahala yang terus mengalir. Setiap kali kita sholat, maka kita berharap pahalanya juga bisa mengalir kepada guru-guru kita yang terdahulu. Maka kesalahan yang mereka lakukan di zaman dulu itu bukan kesalahan yang disengaja, tapi keterbatasan memang saat itu. Buku-buku belum dicetak. Bahkan ketika saya kecil melihat Al-Quran terjemah saja masih jarang. Hanya ada satu penerbit saja yang kadang diterjemahkan dengan bahasa yang kadang juga tidak terlalu dipahami ketika membaca terjemahnya dan lain sebagainya. Di zaman sekarang, buku-buku terjemah sudah mencampurkan tafsir di dalamnya. Jadi membaca ayat Quran, kemudian lihat terjemahnya. Terkadang terjemah tidak lagi per kata sekarang, tapi terjemahnya sudah mengandung tafsir di situ. Terkadang ada catatan kakinya, ayat ini bercerita tentang ini. Kadang ada juga sekarang terjemah yang mencantumkan asbabun nuzul dan lain sebagainya. Dulu dengan serba keterbatasan, guru-guru kita mengajarkan. Saat ini setelah kita mengetahui, maka perbaiki cara-cara ibadah kita sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Dan jangan lupa untuk selalu mendoakan guru kita, karena merekalah yang telah berjasa bagi kita untuk mempelajari tata cara sholat walaupun dulu belum sempurna. Begitu, Allah. Dari berdiri mau ruku itu apa harus mengangkat tangan dulu atau enggak gitu? Dari berdiri ketika akan ruku. Iya. Apakah mengangkat tangan dulu ataukah tidak? Nah, coba kita lihat dalilnya. Ketika seseorang akan melaksanakan ruku setelah berdiri.
apakah mengangkat tangan dulu atau tidak? Maka kita lihat dalil yang menyatakan ini. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Ketika Abi Humaid, beliau menyebutkan tentang tata cara salatnya Nabi SAW. Beliau mengatakan, qama fakabbara wa rafa'a yadayhi thumma rafa'a yadayhi hinna kabbara li ruku'. Nabi itu mengangkat tangan ketika bertakbir akan takbiratul ihram. Dan kemudian Nabi mengangkat tangan juga sambil bertakbir sebelum ruku'. Berarti ketika berdiri dan akan ruku, maka bertakbir sambil mengangkat tangan, dan sama mengangkat tangannya boleh sejajar bahu, boleh sejajar telinga. Berarti setelah membaca waladhdallin amin, kemudian membaca surat setelahnya, nah sebelum ruku takbir lagi, kemudian mengangkat tangan Allahu Akbar, kemudian setelah itu ruku. Maka sebelum ruku maka disunnahkan untuk bertakbir kemudian mengangkat tangan. Walaupun para ulama mengatakan apa? Takbir dan mengangkat tangan selain takbiratul ihram maka hukumnya adalah sunnah. Berarti kalau ada yang tidak mengangkat tangan juga itu tetap sah salatnya, tapi kalau mengangkat tangan kemudian ruku maka dia mendapatkan pahala sunnah. Berarti takbir mengangkat tangan kemudian ruku. Takbir dulu dan mengangkat tangan juga, Pak. Begitu. Wallah. Ada lagi yang lainnya? Mangga silakan. Ustaz Tisna bagian ini ya, mendistribusikan mikrofon. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fikih sholat, apa yang kita pelajari sekarang ini, apakah itu produk dari imam mazhab atau memang hasil pemikiran dari orang yang menuliskan saat ini. Kemudian bagaimana sih sebetulnya kedudukannya ketika kita belajar sendiri gitu, atau orang yang seperti tadi, kemudian atau kita harus mengambil salah satu dari imam mazhab tersebut. Ya. Pertanyaan yang bagus sekali berkaitan dengan masalah madhab. Ya. Apakah buku-buku yang ditulis berkaitan dengan tata cara salat Nabi SAW, apakah ini hasil produk dari imam-imam madhab, ataukah memang karangan sendiri tanpa merujuk kepada madhab dan lain sebagainya? Nah sekarang yang menjadi permasalahan adalah pertanyaan besar. Yang pertama, apakah hukum kita bermadhab? Apakah wajib atau tidak kita bermadhab? Ini perdebatan yang panjang para ulama berkaitan dengan masalah ini. Sebagian para ulama menyebutkan wajib bagi setiap orang untuk ikut madhab. Kenapa? Karena dia tidak akan paham tentang masalah-masalah agama ketika dia belum memiliki alat untuk mengetahui mana pendapat yang paling kuat, mana pendapat yang paling lemah, maka yang paling aman dia lakukan adalah ikut salah satu madhab, supaya dia nggak salah. Jadi ikut salah satu madhab dan hukumnya wajib, karena orang yang tidak mengikut madhab maka dia bisa berdiri dengan kesalahan yang besar. Kenapa? Karena bisa jadi masalah ini masalah yang sudah diputuskan dalam sudah diteliti oleh para ulama madhab dan mengeluarkan satu hukum, tapi ketika dia tidak mengikuti madhab, dia bisa jadi berkesimpulan dengan kesimpulan yang salah. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang lebih kuat, mana yang lebih lemah, mana yang rajih, mana yang marjuh. Maka sebagian ulama menyebutkan wajib bermadhab. Kemudian alasan lain kenapa wajib bermadhab, mereka mengatakan orang yang lebih alim dari kita, mereka bermadhab. Kenapa kita orang yang tidak lebih alim dibandingkan para ulama tidak bermadhab? Sebutkan saja satu nama ulama terdahulu yang tidak memiliki madhab. Semua orang bermadhab, seperti Imam Al-Bukhari, penulis hadis Sahih Bukhari. Maka beliau bermadhab, madhab fikihnya itu terlihat ke arah mana? Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Abu Hanifah, apalagi ulama-ulama yang menjadi pencetus madhab fikih, maka mereka mengikuti salah satu di antara madhab. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah itu kan mengikuti madhab Hambali, dan ulama-ulama terdahulu itu mereka mengikuti salah satu di antara madhab. Ketika mereka yang lebih alim dari kita bermadhab, kita yang lebih awam kenapa tidak mengikuti madhab?
Nah, ini yang disebutkan oleh sebagian para ulama tentang wajibnya bermadhab. Tetapi sebagian para ulama mengatakan tidak wajib bermadhab. Boleh mengikuti salah satu madhab tapi tidak boleh taklid. Mengikuti pendapat madhab yang paling banyak yang dimaksudkan adalah pendapat-pendapat yang paling banyak dia ambil adalah dari madhab tertentu. Tapi ketika pendapat madhab ini bertentangan dengan pendapat madhab lain dan dalil madhab lain lebih kuat dibandingkan pendapat yang dia ambil madhabnya, maka dia tidak boleh taklid kepada madhab tersebut. Dia harus mengikuti dalil. Dia harus mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah yang lebih kuat dibandingkan pendapat madhabnya. Maka madhab itu menjadi tidak wajib. Tapi yang wajib kita lakukan apa? Mengikuti aturan yang dibawakan oleh Nabi SAW. Yaitu dalil dari Quran, Sunnah, dan juga pemahaman yang dipahami oleh para sahabat. Oleh karena itu bermadhab tidaklah wajib. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan tentang wajibnya bermadhab. Nah, ini pendapat yang kedua. Nah, wallahu alam, di antara pendapat yang ada saat ini, yang saya yakini pendapatnya lebih kuat dibandingkan yang lain sesuai dengan kapasitas yang saya miliki, dengan keterbatasan yang ada. Maka kalau saya lebih cenderung kepada jangan lepaskan madhab 100%. Dan jangan ikuti madhab 100%. Yang dimaksudkan apa? Taklid tidak boleh. Tapi mengikuti madhabnya harus. Kita belajar usul fikih. Kita usul fikihnya mau usul fikih mana? Madhab Syafi'i. Oke, mulai dari kitab Waraqat. Diambil kitab yang paling kecil. Usul fikih madhab Syafi'i adalah kitab Waraqat. Kemudian dipelajari. Kemudian setelah itu ada Al-Luma'. Ini juga usul fikih madhab Imam Syafi'i. Kemudian usul fikih yang lebih besar lagi, lebih besar. Kemudian kita pelajari madhab Imam Syafi'i. Kemudian kita ketahui ada beberapa permasalahan ternyata bertentangan dengan madhab yang lain. Kita lihat dalil mana yang lebih kuat di antara kedua pendapat itu. Kalau kita punya kemampuan untuk mentarjih, maka kita tidak boleh bertaklid dengan satu madhab. Oleh karena itu bermadhab, wallahu alam, hukumnya tidak wajib, tapi kita pun tidak boleh anti dengan madhab. Tetap harus merujuk kepada pendapatnya para ulama, tapi tidak hanya dengan satu ulama saja. Nah, di zaman sekarang ada orang-orang, bukan zaman sekarang ya, di zaman kekinian, setelah berlalunya ratusan tahun dari ulama madhab, permasalahan baru muncul. Permasalahan baru muncul. Maka para ulama kemudian mulai mempelajari tentang madhab-madhab yang ada. Mereka bermadhab, tapi mereka juga mempelajari madhab yang lainnya. Maka muncullah di zaman Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala yang diangkat isunya dengan tidak boleh taklid terhadap madhab walaupun mereka bermadhab. Maka mulailah ulama-ulama dalam madhab Hambali seperti ulama kekinian. Seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau bermadhab Hambali. Tapi ketika beliau berfatwa tidak hanya sekedar menukil perkataan madhab Imam Ahmad bin Hambal. Dalam banyak fatwanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala beliau menunjukkan qala al-Muzanni. Berkata Imam Al-Muzanni. Siapa Imam Muzanni? Beliau ulama besar dalam madhab Syafi'i. Tapi dinukil perkataannya oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan begitu pula ulama-ulama yang lainnya, mereka bermadhab dengan satu madhab tapi tidak taklid dengan madhab tersebut. Nah, sekarang kembali kepada pertanyaan, tata cara salat yang kita pelajari hari ini, apakah ini produk madhab ataukah ini hasil karangan orang tersebut? Maka jawabannya adalah tata cara salat yang ada itu dalam madhab-madhab yang ada itu sudah dijelaskan tata caranya dengan sangat detail. Apa yang saya sampaikan hari ini adalah intisarinya. Dari permasalahan-permasalahan yang ada beberapa hal yang disepakati. Dan tidak ada khilaf antara para ulama tentang hal tersebut. Salah satunya apa? Ketika bertakbir, takbiratul ihram. Maka seluruh madhab mensepakati tentang wajibnya seseorang melakukan takbiratul ihram, mengangkat tangannya. Nah, nanti masalah sedekap terjadi khilaf. Apakah setelah takbiratul ihram itu sedekap atau tidak? Ini terjadi perbedaan pendapat satu madhab dengan madhab yang lainnya. Nah, maka produk-produk yang kita dapatkan sifat salat Nabi yang ada pada zaman sekarang, misalkan yang terkenal sifat salat Nabi Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Kemudian ada Syekh Ali Al-Waf Al-Qahtani, beliau juga membuat satu buku sifat salat Nabi.
Atau bahkan dalam beberapa tulisan-tulisan yang lainnya disebutkan dengan sifat salat Nabi seperti Syekh Jibrin disebutkan dengan tata cara salat yang ringkas, mengambil pendapat yang paling kuat di antara pendapat yang ada. Maka seluruh dalil yang dinukilkan oleh para ulama ketika menyusun tata cara salat Nabi tentu akan selalu merujuk kepada sumber. Yaitu apa? Sumbernya adalah dari Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis. Walaupun nanti ada yang disepakati, nah ini yang berkaitan dengan rukunnya. Kalau berkaitan dengan rukun-rukun sholat, maka sebagian besar itu disepakati tentang bagaimana rukuknya, kemudian bagaimana sujudnya, bagaimana berdirinya. Maka ini hal-hal yang disepakati. Termasuk doa-doa yang dibacanya. Doa-doa yang dibacanya ini sebagian doa itu disepakati oleh para ulama dan tidak ada khilaf. Seperti doa iftitah. Maka para ulama menyebutkan hukumnya sunnah. Yang dibolehkan mana? Disebutkan dalilnya ini. Semua doa iftitah itu boleh dibaca selama ada dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Nah ini yang disepakatinya. Nah adapun nanti hal-hal yang menjadi ikhtilaf, ini pembahasannya adalah pembahasan yang lebih dalam lagi. Nah yang dibahas di kalangan orang-orang yang awam, orang awam itu adalah orang yang tidak memiliki waktu khusus untuk mendalami ilmu. Tapi mereka butuh sesuatu yang bisa dia langsung amalkan. Nah, maka diberikanlah tata cara praktis, yaitu intisarinya. Di antara pendapat-pendapat yang ada, kemudian disampaikan pendapat yang paling kuat di antara pendapat yang ada, tanpa menyebutkan perbedaan pendapat yang terlalu dalam. Karena kalau membahas perbedaan pendapat yang terlalu dalam, ini ranah thalabul ilmi. Yang mengecek hadisnya, derajat hadisnya ini dikatakan sahih, betul enggak sahih. Kemudian bertentangan dengan hadis ini, terjadi perbedaan pendapat ulama ini dengan ulama ini, dalilnya ini dan dalil ini. Kemudian diperiksa kedua dalilnya, kemudian sampai kepada satu kesimpulan. Nah ini untuk ranah-ranah yang lebih jauh lagi. Jadi tata cara salatnya Nabi SAW yang pada saat ini sudah mulai dibukukan, maka ini mengambil intisari dari pendapat-pendapat para ulama yang terdahulu dan tidak ada satupun yang luput dari pendapat-pendapat yang diperselisihkan oleh ulama-ulama terdahulu. Oleh karena itu, tata cara yang ada itu yang benar ya, penyusunan tata cara salat Nabi SAW yang benar adalah dengan tetap merujuk kepada sumber. Merujuk kepada sumbernya, nanti mana yang lebih dirojihkan itu akan kembali kepada kemampuan seseorang ketika merojihkan hadis-hadis yang berkaitan dengan tata cara salat Nabi tersebut. Berarti hasil karya sendiri pada zaman ini maka tidak dibolehkan. Tidak boleh dia membuat karya sendiri cara salat Nabi kemudian mencomot hadis ini, mencomot hadis tersebut, maka tidak dibolehkan kecuali dia mengikut dan menginduk kepada ulama yang lebih alim, yang lebih paham hanya untuk sekadar munqil, menyampaikan. Nah kalau kita lihat ya posisi kita hari ini, siapa kita hari ini? Nah dalam ilmu agama, dalam ilmu syar'i itu seseorang itu dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, dia adalah seorang mujtahid mutlak. Nah, siapa itu mujtahid mutlak? Mujtahid mutlak adalah seorang ulama yang dia bisa mengeluarkan hukum dari Quran dan Sunnah dengan metode usul fikih yang dia miliki. Nah ini mujtahid mutlak seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memiliki kitab usul fikih Ar-Risalah yang metode mengeluarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah itu dengan metode tersendiri. Ada juga Imam Malik. Imam Malik memiliki usul fikih yang berbeda. Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafi memiliki usul fikih yang berbeda. Kemudian ada Imam Ahmad bin Hambal, madhab Hambali, memiliki usul fikih yang berbeda. Maka mereka adalah mujtahid mutlak, yaitu seorang ulama yang tidak terikat dengan istimbat usul fikih dari yang lainnya, tapi dia mengumpulkan dalil Quran dan Sunnah sesuai dengan kemampuan mereka yang luar biasa, dan mereka adalah ulama hadis yang mengumpulkan banyak hadis, kemudian beristimbat, mengeluarkan hukum-hukum, mengeluarkan usul fikih. Kalau ini berarti hukumnya apa, ini hukumnya apa. Nah, ini menjadi mujtahid mutlak. Yang kedua adalah seseorang yang mujtahid tapi terikat dengan madhab. Nah, maka ini mujtahid yang terikat dengan madhab seperti Imam An-Nawawi. Beliau termasuk orang yang mengeluarkan hukum-hukum
tapi terikat dengan madhab Imam Syafi'i karena usul fikihnya mengikuti usul fikih Imam Syafi'i. Kemudian ada imam-imam yang lainnya, mereka seorang seorang mujtahid, orang yang berijtihad, tapi mereka terikat dengan madhab tertentu. Dan ketika dia berfatwa itu tidak mungkin lintas madhab, dia akan berpegang pada konsep usul fikih yang dipegang oleh madhab tersebut. Nah kemudian di bawahnya, generasi bawahnya adalah yang dikatakan sebagai seorang mufti, orang yang mengeluarkan fatwa. Orang yang mengeluarkan fatwa, dia akan mengeluarkan fatwa berkaitan dengan hukum tertentu, tapi dia tetap merujuk kepada ulama-ulama sebelumnya. Permasalahan ini pernah diperdebatkan oleh para ulama. Kesimpulannya apa? Kemudian dia fatwakan. Kemudian ketika ada satu masalah lain, kemudian dia akan teliti dalil-dalilnya, kemudian dia fatwakan. Ini namanya mufti. Di zaman sekarang namanya mufti. Nah, ini orang yang bisa mengeluarkan fatwa tapi dia terikat dengan tidak memiliki kaidah usul fikih tersendiri, tapi tetap mengikut kepada ulama terdahulu. Nah, posisi yang lainnya adalah para dai saat ini. Ini namanya munqil, yaitu seseorang yang hanya sekedar menukilkan fatwa dari para ulama. Ketika ada satu permasalahan pernah difatwakan oleh para ulama, maka kita hanya menukil fatwa dari para ulama, ini hukumnya begini. Menukil fatwa ulama, ini hukumnya begini. Nah, termasuk tata cara salat Nabi SAW yang sekarang dibukukan, kita hanya sekedar menukil, menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh para ulama, karena para dai di zaman kita saat ini itu kemampuan ilmiahnya itu belum sampai, bahkan untuk mufti saja belum sampai. Di kita itu di Indonesia itu kebanyakan para dai itu belum sampai kepada derajat mufti, maka dia nggak boleh berfatwa sembarangan. Dia tidak boleh memfatwakan sesuatu yang dia belum pernah mendengar fatwa itu sebelumnya dari ulama-ulama yang lebih lebih dalam keilmuannya, dari para pakar yang lebih dalam keilmuannya. Misalkan begini, ada orang yang bertanya tentang bagaimana hukum seseorang mencangkok jantung. Mencangkok jantung. Jadi ketika ada seseorang yang ingin menyelamatkan orang lain di dunia medis, kemudian dicangkok jantungnya supaya bisa menyelamatkan yang lainnya. Nah, bagaimana hukum mencangkok jantung? Kalau dia belum pernah mendengar fatwa dari para ulama sebelumnya, maka dia nggak boleh nyanyawanan. Dari pemahaman yang saya tahu, ini adalah hukumnya, itu sudah salah. Itu pasti salah. Karena memfatwakan sesuatu harus berdasarkan ilmiah. Bertanya kepada ahlinya, bertanya kepada dokter, kemudian keluarkan dalilnya, baru mengeluarkan fatwanya. Ini seorang yang munqil. Maka kalau kita tanya kembali, apakah produk berkaitan dengan tata cara sholat Nabi ini hasil madhab, ataukah hasil karya tersendiri dari orang per orang? Maka jawabannya adalah intisari yang disampaikan dalam buku-buku yang mengajarkan tentang tata cara sholat, ini adalah kumpulan dari apa yang disampaikan oleh para ulama, kemudian dirujuk kembali kepada dalil aslinya, dalil sumbernya. Begitu Pak, Allah alam. Ada metode ilmiahnya juga dalam menyampaikan tata cara sholat. Nah, yang kita dapatkan di buku-buku kecil dulu, kalau saya waktu kecil dulu kan ketika belajar itu dikasih buku. Nah, bukunya jarang didapatkan pada saat itu buku yang menyebutkan sumber. Rukunya begini, bacaannya begini, hanya gitu aja. Apakah ada dalilnya? Kita tidak dapatkan di masa kecil buku yang ada dalilnya. Atau bahkan di zaman dulu untuk menyebutkan dalil hadis riwayat siapa. Bahkan zaman sekarang takhrij itu lebih lengkap. Dan saya sudah meneliti beberapa tulisan-tulisan dari para ulama ketika menyebutkan nih hadis Sahih Bukhari nomor sekian, dicek ke Sahih Bukharinya itu kita dapatkan lebih mudah. Sahih Bukhari dalam bab ini nomor sekian, ketika dicek itu lebih mudah. Oleh karena itu di zaman sekarang dengan buku-buku yang dibuatkan atau dikumpulkan hari ini itu lebih memudahkan. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan seseorang? Bolehkah dia belajar tata cara sholat dan lain sebagainya dengan menggunakan buku yang dia baca? Boleh atau tidak? Maka jawabannya adalah hukum asal mempelajari ilmu adalah secara langsung bertemu dengan ahlinya. Kenapa demikian? Karena apa yang dituliskan di buku yang diinginkan oleh penulis belum tentu dipahami oleh si pembaca. Penulis menyampaikan satu dalil, kemudian menyampaikan tentang hukum ini dan itu,
Tapi ketika dibaca oleh pembaca, belum tentu pembaca itu memahami apa yang ditulis oleh si penulisnya. Bisa jadi karena salah paham. Ini yang terjadi sebagian di antara saudara-saudara kita yang memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Mereka memahami ayat-ayat tentang jihad, kemudian setelah itu dia pahami sendiri, kemudian mereka berijtihad dengan berkaitan dengan masalah jihad, kemudian dia salah dalam menerapkan jihad di negeri yang aman ini. Kenapa? Karena mereka tidak punya guru yang menjadi seorang masyaikh. Nah, tetapi dalam permasalahan-permasalahan yang lainnya, maka dibolehkan bagi kita untuk mempelajari dari buku ketika kita sudah memiliki dasarnya. Misalkan kita sudah pernah belajar tentang tata cara sholat. Kemudian ketika kita membaca buku untuk lebih mendalami lagi tentang tata cara sholat tersebut, setelah kita mengetahui dan memiliki kemampuan untuk mempelajari tata cara sholat tersebut, maka dibolehkan. Tapi jika ada permasalahan yang tidak dia pahami, maka dia tidak boleh menyimpulkan sendiri. Tetap dia harus bertanya kepada ahlinya. Ketika dia baca buku, ada didapatkan hal yang dia tidak pahami. Maka apa yang dilakukan? Datang kepada ahlinya, tanya, Ustadz, saya membaca buku ini, ternyata ada hadis yang mengatakan demikian, tapi sepertinya susah saya memahaminya karena bertentangan dengan pemahaman yang saya miliki, atau bertentangan dengan buku lain. Saya bingung mana yang benar, mana yang salah. Nah, maka ditanyakan kembali kepada orang yang berilmunya. Maka secara umum belajar ilmu syar'i itu secara langsung kepada gurunya, dan untuk memperdalam permasalahan-permasalahan maka dia boleh untuk membaca buku. Tapi jika ada permasalahan yang dia tidak pahami, maka sebaiknya dia bertanya kepada ahlinya agar tidak menjadi salah persepsi dalam memahami. Begitu Pak, Allah a'lam. Bisa menambahkan sedikit Ustaz? Oh boleh, Bangga, silakan. Dalam perkembangan penambahan ilmu pengetahuan yang demikian pesat dan berbagai macam masalah yang ada gitu ya, ada metode pembelajaran yang tidak mengajarkan semua kepada siswa atau mahasiswanya, tapi dia memberikan arahan untuk dia mau belajar gitu. Dan belajarnya silahkan ngambil dari sumber apapun gitu. Nah, kemudian si dosen itu atau si guru itu hanya mengarahkan saja, memberikan arahnya, trajektorinya kemana gitu, arah pembelajarannya kemana. Hanya dia mendampingi gitu. Jadi diberikan keleluasan untuk mengambil dari berbagai macam sumber yang demikian cepat gitu. Karena kalau misalkan kita ajarkan semuanya, si siswa itu tidak berkembang. Tapi dia akan mencari jalannya sendiri sesuai dengan ininya, dengan apa passionnya gitu kemana. Dia akan mendapatkan sesuatu yang jujur lebih bermanfaat, dan itu diyakini pembelajaran yang lebih bagus saat ini. Ini bagaimana dengan keharusan yang seperti tadi. Sehingga kalau seperti itu kan orang bisa mengambil bisa sesat gitu ya, bisa juga benar gitu. Itu bisa. Baik. Bagaimana dengan metode pendampingan dalam belajar, kemudian mahasiswanya diminta untuk mencari sumber-sumber yang lain. Nah, ini berkaitan dengan tahapan belajar. Di dalam belajar ilmu syar'i juga begitu. Di tahapan awal belajar, maka ada hal yang siswa tersebut tidak boleh belajar yang lain sebelum ini. Artinya pondasinya dikuatkan dulu, usul fikihnya dia kuatkan. Bahasa Arabnya kalau dalam ilmu syar'i ya, maka dikuatkan tuh bahasa Arabnya untuk memahami kitab-kitab para ulama, kemudian usul fikihnya, kemudian juga usul tafsirnya. Jadi ilmu-ilmu alat disiapkan terlebih dahulu. Nah, dalam proses menyiapkan ilmu alat, maka siswa ini atau pembelajar ilmu syar'i ini dia harus fokus terhadap itu. Dan belum saatnya dia mencari sumber lain. Jadi kalau kita tingkatkan di kita seperti orang yang baru belajar pertama di pondasi dasar seperti anak-anak SD lah. Ketika anak SD mereka belajar, maka ada beberapa prinsip yang memang harus mereka pahami dulu sebelum mereka mencari sumber-sumber lain. Nah, kalau sudah sampai pada derajat seorang mahasiswa, ini sama juga dalam belajar ilmu syar'i. Ketika mereka sudah belajar syariah tingkat S1, kan sebelum masuk syariah itu ada kewajiban untuk menyelesaikan i'dad lughawi. Bahasa Arab itu harus belajar 2 tahun. Itu seluk-beluk berbahasa Arab, kemudian usul fikih dan sebagainya dipelajari pada saat itu. Nanti ketika masuk syariah, maka disampaikan permasalahan-permasalahan berkaitan dengan hukum syar'i terus-menerus,
Dan biasanya di tahapan-tahapan pembelajaran, maka itu ada tugas yang sama sepertinya dalam pembelajaran selain ilmu syar'i. Jadi ada seorang pengajar, seorang masyayikh, dia menyampaikan satu permasalahan, kemudian mahasiswa diminta coba cari masalah ini menurut pendapat-pendapat ulama madhab berdasarkan dalil yang mereka bawa. Maka mencari dalilnya dari kitab anu, dicari resourcesnya. Kemudian setelah dapat, kemudian dipresentasikan. Saya mendapatkan bahwasanya hukum ini menurut madhab ini begini, kesimpulannya adalah begini. Yang lainnya menyampaikan presentasi yang berbeda. Saya dapatkan justru pendapatnya seperti ini. Ini yang namanya dengan munaqasyah namanya, diskusi ilmiah. Nah, kemudian setelah itu masyaikhnya atau dosennya dia akan menyebutkan mana pendapat yang paling rajih di antara yang ada. Kemudian mengambil intisari dari yang disampaikan oleh para mahasiswa tersebut. Ketika mencari sumber-sumber yang lain, kemudian diluruskan ketika ada yang salah. Nah, ini dalam proses pembelajaran tingkat lanjut maka seperti itu. Sama sepertinya metode ilmiahnya akan sama. Cuman ketika berkaitan dengan orang-orang awam yang baru belajar, bahasa Arabnya belum paham, kaidah-kaidah usul fikihnya belum paham, maka metode pembelajaran kepada orang-orang yang belum memiliki dasar yang kuat adalah dituntun. Untuk selalu dituntun supaya nggak salah arah. Tapi kalau orang yang sudah memiliki pondasi yang kuat, orang yang belajar di syariah, bahasa Arabnya sudah kuat, usul fikihnya sudah kuat, maka mereka justru diminta untuk critical thinking. Makanya ada tidak dibolehkan bertaklid kepada satu madhab tertentu saja, ini hasil dari situ. Jadi mencari sumber-sumber yang lain dan dikembalikan pendapat kuat ataupun lemahnya dikembalikan kepada dalil. Maka metode ilmiah yang seperti itu juga dilakukan di dalam pembelajaran ilmu syar'i tapi tingkatannya yang berbeda. Ada tingkat dasar, ada tingkat pemula, ada tingkat menengah. Kalau sudah sampai kepada S1 syariah itu akan seperti itu. Apalagi S2, apalagi doktor. Maka ini sama, metodenya sama, cuman bidangnya bidang syar'i. Contoh misalkan, saya berikan satu contoh ketika Ustadz Firanda membuat sebuah disertasi. Yang beliau lakukan disertasinya adalah berkaitan dengan kesyirikan yang ada di Indonesia, jenis-jenis kesyirikan yang ada di Indonesia. Beliau datang ke semua pelosok di Jawa itu bentuk kesyirikannya seperti apa? Kenapa ini dianggap syirik? Mana dalil yang menunjukkan kalau ini syirik? Kemudian di Sumatera seperti apa? Di Kalimantan seperti apa? Kemudian di Irian Jaya seperti apa? Beliau buatkan karya ilmiahnya yang menjadi syarat kelulusan S2-nya. Nah, ketika beliau menjadi seorang doktor, beliau membuat lagi karya ilmiahnya berkaitan dengan bagaimana syubhat orang-orang liberal ketika mereka menyerang Islam dengan syubhatnya. Kemudian apa bantahannya? Beliau juga buatkan tulisan ilmiah sebelum mendapatkan gelar doktornya di Universitas Madinah. Nah, sepertinya metode-metode ilmiah juga digunakan dalam ilmu syar'i di zaman sekarang ketika dalam tingkatan-tingkatan tertentu ketika orang itu betul-betul mempelajari ilmu syar'i dan ada jenjangnya juga. Ada S1, S2 dan juga S3. Bahkan juga kita dapatkan di Saudi Arabia ada seorang profesor termuda yaitu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad yang beliau banyak sekali menuliskan karya-karya ilmiah dan salah satu buku yang saya sering baca juga adalah karya beliau ketika menjelaskan dengan asma wa sifat. Dan itu sangat dimudahkan sekali, subhanallah. Sangat dimudahkan sekali ketika beliau menuliskan berkaitan dengan asma wa sifat dalam kitab Fiqhu Asma'il Husna. Fikih dalam Asma'ul Husna, beliau menyebutkan dengan ilmiah bagaimana cara memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka jenjang-jenjang seperti itu ada, tapi dalam jenjang tertentu dan tidak bisa diterapkan di semua jenjang. Begitu Pak, Allah a'lam. Baik, alhamdulillah sudah siang. Kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Dan insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.